Kalau cuma dilihat sekilas, pemandangan ini terlihat seperti festival raksasa. Jalanan penuh orang, bendera di mana-mana, Tehran seperti tumpah ke jalan. Tapi ini bukan konser, bukan pertandingan. Ini peringatan politik paling penting dalam kalender Iran. Ulang tahun revolusi yang tahun ini memasuki usia 47 tahun. Dan tahun ini perayaannya jatuh di momen yang sensitif. Ketegangan Iran-Amerika kembali memanas, sinyal penguatan militer di kawasan muncul lagi, dan ancaman serangan ikut dibicarakan. Bukan cuma Tehran. Kota-kota lain di Iran juga menggelar aksi massa serupa. Pertanyaannya, saat dunia melihat kerumunan sebesar ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini sekadar nostalgia sejarah, atau ini cara sebuah negara menunjukkan kami masih berdiri? Revolusi Iran bukan kejadian satu malam. Ia rangkaian guncangan sosial politik sepanjang tahun 78 sampai 1979. Intinya jelas, monarki Pahlavi runtuh dan Iran beralih menjadi Republik Islam. Banyak orang di luar Iran membaca revolusi ini sebagai kelahiran rezim teokrasi. Sebagian warga Iran membacanya sebagai kelahiran kedaulatan, memutus ketergantungan pada pengaruh asing dan mengoreksi ketimpangan kekuasaan. Dua bacaan ini hidup berdampingan dan terus bentrok di ruang publik sampai hari ini. Yang menarik, banyak peserta pawai hari ini adalah generasi yang tidak mengalami revolusi waktu itu. Tapi mereka tetap hadir, karena bagi negara, ingatan kolektif itu bukan sekadar sejarah, itu identitas. Iran memperingati kemenangan revolusi setiap 11 Februari. Dalam tradisi mereka, ini puncak rangkaian 10 Day Dawn atau Daheye Fajr, 10 hari perayaan yang berakhir di 22 Bahman, hari kemenangan revolusi. Ini penting untuk dipahami. Banyak liputan luar sering memperlakukan momen ini seperti demo tahunan. Padahal ini lebih mirip ritual negara, digerakkan oleh mesin simbol, memori, dan legitimasi. Aksi-aksi adalah pawai tahunan yang diorganisir negara dan biasanya dihadiri pendukung pemerintah, pejabat, dan tokoh agama. Sekarang kita geser kamera ke satu ikon Tehran, Tabiat Bridge. Malam itu jembatan ini menyala dengan warna bendera Iran, langitnya ditembak kembang api, dan arus kendaraan terus mengalir di bawahnya. Tabiat Bridge bukan monumen perang, ini jembatan pejalan kaki, panjangnya sekitar 270 meter, menghubungkan dua taman kota dan dibangun dengan pendekatan arsitektur yang membuatnya jadi ruang publik, bukan sekadar infrastruktur. Disinilah Iran terasa berlapis. Di satu frame kita melihat Iran yang urban, modern, artistik. Di frame lain, ada Iran yang tegas menampilkan daya gentar. Menjelang peringatan, Tehran berhias penuh bendera. Di beberapa titik, rudal juga dipamerkan. Warga membawa bendera dan potret pemimpin tertinggi. Buat sebagian penonton global, ini terlihat provokatif. Buat sebagian warga Iran, ini asuransi. Pesan bahwa negara punya kemampuan bertahan di tengah ancaman. Dan ancaman itu bukan imajinasi kosong. Sejumlah laporan menyorot tensi yang meningkat, termasuk sinyal penambahan aset militer Amerika di kawasan. Di Timur Tengah, simbol bukan dekorasi. Simbol adalah pernyataan strategi. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, meminta rakyat ikut pawai. Intinya, untuk mengirim pesan jelas ke dunia bahwa Iran, meski menghadapi banyak kesulitan, tetap berdiri bersama dan bersatu membela tanah air. Kalimat seperti ini terdengar sederhana, tapi di konteks Iran, ini bukan sekadar ajakan hadir. Ini penguatan narasi. Kita masih solid. Namun, liputan yang konstruktif harus jujur. Iran bukan satu warna. Beberapa media melaporkan adanya ketegangan internal dan polarisasi di masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan situasi politik domestik. Jadi, kalau kita jalan-jalan ke Iran lewat footage hari ini, jangan jatuh ke dua jebakan klasik. Jebakan pertama, menganggap kerumunan ini bukti mutlak bahwa semua warga Iran satu suara. Jebakan kedua, menganggap semua ini cuma propaganda kosong. Kenyataannya lebih kompleks, pawai ini adalah panggung negara.
Tapi panggung tidak pernah sepenuhnya steril. Ada orang yang datang karena loyalitas, ada yang datang karena tradisi, ada yang datang karena rasa takut Iran akan diserang, dan ada juga yang memilih tidak datang. Konstruktifnya di sini, kita belajar membedakan negara dan masyarakat, tanpa menutup mata bahwa keduanya saling tarik-menarik setiap hari. 47 tahun setelah revolusi, Iran masih hidup dalam pertanyaan yang sama. Bagaimana cara menjaga kedaulatan tanpa mengurung masa depan? Malam itu, Tabiat Bridge menyala. Di bawahnya, lalu lintas tetap jalan, kota tetap berdenyut, dan mungkin itu pesan paling jujur dari Tehran hari ini. Di tengah simbol, slogan, dan ketegangan geopolitik, hidup tetap berjalan. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.